Sejarah kemunculan kepercayaan pada zaman prasejarah muncul dari alam pikiran masyarakatnya sendiri. Dengan melihat keberadaan pohon besar hingga gunung, pada akhirnya menimbulkan perasaan takut, kagum, dan hormat. Campuran perasaan tersebut melahirkan penyembahan kepada benda-benda di alam yang lambat laun membentuk suatu sistem kepercayaan. Kepercayaan dinamisme kemudian berkembang karena rasa ketergantungan masyarakatnya terhadap kekuatan lain di luar dirinya. Benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan dianggap mampu memberikan suatu manfaat yang akan membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya ataupun mendatangkan mara bahaya. Unsur-unsur kepercayaan dinamisme masyarakat prasejarah masih bisa ditemukan di masa sekarang. Contoh lain dapat ditemukan pada sebagian orang Kerinci yang menganggap benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang seperti keris, tombak, pedang, dan batu-batu mustika mempunyai keramat, tuah, dan khasiat pengobatan. Sihir di dalam ajaran agama manapun dianggap hal terlarang. Namun pada kenyataannya antara larangan dan tradisi sihir tersebut terus berkembang seolah mampu hidup berdampingan. Meskipun sihir selalu berdampingan dengan agama, tapi kondisinya seperti yang kita pahami bersama di dalam ilmu fisika, layaknya air dan minyak, sesuatu yang tak akan pernah bersatu. Menurut Asisi, kisah tentang kesaktian para leluhur tersebut banyak tertulis di kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis pada masa Hayam Wuruk, Negara Kertagama, Lontar Calon Arang, Prasasti Wurer, Kitab Pararaton dan masih banyak lagi. Di Nusantara sihir memiliki sejarah yang panjang sejak zaman Austronesia. Menurut sejarawan Wycliffe, tahun 1943 sampai tahun 2019, kaum Austronesia di Asia Tenggara meyakini adanya dunia magis yang berisi roh penunggu, arwah leluhur dan roh penjaga wilayah. Menurut Asisi, membagi dunia magis menjadi dua, yakni membantu yang biasanya oleh roh para leluhur dan mengganggu yang biasanya oleh roh jahat. Sejak itulah di Nusantara mulai muncul kelas sosial baru yang bisa disebut sebagai paranormal, dukun, balian. Profesi tersebut di era itu sangatlah dihormati. Menurut epigraf George Coedes, era Austronesia ada 3 syarat jika para pendatang ingin diterima masyarakat. Mereka harus terlihat kaya, menjadi tabib atau menjadi tukang sihir. Menurutnya, orang India yang datang ke negeri inilah yang paling jago menjadi ketiganya. Mungkin inilah awal akulturasi antar perdukunan Nusantara dengan pengaruh India di Nusantara. Di Sriwijaya pada abad 7 Masehi, ditemukan keterangan praktek perdukunan menggunakan sihir di Prasasti Telaga Batu, Prasasti Palas Pasemah, dan Prasasti Kota Kapur. Di sana memuat larangan raja agar tidak mempergunakan praktik sihir, terutama untuk meruntuhkan pemerintahan. Sihir di zaman Majapahit di masa keemasannya banyak ditemukan penggunaan jampi-jampi pengasihan. Di kitab Sutasoma mencatat adanya guna-guna untuk memikat lawan jenis, meski lebih banyak mantra-mantra sakti untuk peperangan. Di masa akhir periode klasik, seiring menguatnya pengaruh Tantra dan bangkitnya kembali budaya Austronesia, ilmu sihir semakin ajaib. Lontar Calon Arang mencatat, sihir teluh menjadi senjata pembunuh massal dengan menyebar wabah penyakit. Berkembang pula praktik pemanggilan ruh dengan medium manusia, memanipulasi alam atau pawang, hingga pembangkitan mayat. Dan hal seperti itu terus berkembang di seluruh Nusantara dan di setiap zamannya hingga sekarang. Hal magis seperti ini aneh, unik tapi nyata dan hidup terus bersama kita hingga masa kini. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, apakah akan memerangi sihir atau menganggap itu sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan.